Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa adik-adik bersama dengan Miss Magda kali ini dalam mentoring komunikasi bertema netiquette atau etiket berinternet. Nah adik-adik, seperti yang kemarin sudah Miss Magda sampaikan di bagian yang pertama tentang definisi netiquette sendiri, kemudian juga apa-apa saja yang perlu adik-adik ketahui berkaitan dengan etiket atau etika di internet. Nah adik-adik tahu ya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini makin pesat dan cepat banget. Dan tentunya seiring berjalannya waktu, kebutuhan kita pun juga makin meningkat ya adik-adik ya. Sehingga setiap hari, setiap saat kita sudah menggunakan internet dalam berbagai lini kehidupan kita. Tidak hanya bekerja, namun juga belajar, mengerjakan tugas, sekolah, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya internet sangat membantu ya kebutuhan manusia dalam hal komunikasi dengan orang lain. Membantu pekerjaan jadi lebih mudah, lebih cepat dan masih banyak lagi. Nah tentunya adik-adik, dengan menggunakan internet ataupun teknologi, pasti dong kita harus tahu etikanya. Selain etiket, orang juga mengenal dengan cyber etik atau etika cyber. Cyber etik ini adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Nah, melengkapi netiquette ada juga cyber etik. Di dalam dunia ini adik-adik tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia. Kita juga menggunakan teknologi internet ya untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Tidak hanya hal yang baik, rupanya ada juga kejahatan yang kita sebut sebagai cybercrime. Nah adik-adik, sebelum Miss Magda cerita tentang cybercrime, Miss Magda mau lanjutkan dulu untuk materi netiquette. Nah pekan depan Miss Magda mau kasih tahu kepada adik-adik bagaimana kriminal di dunia internet ini adik-adik harus mulai waspadai sejak dini supaya adik-adik terlindungi dan aman. Baik adik-adik, netiquette ya atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dalam berinternet diperlukan etika dan tata cara sendiri seperti halnya mengirim pesan atau surat, kemudian menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Nah setelah kemarin Miss Magda mengingatkan bahwa perlu adanya sopan santun ketika adik-adik menggunakan internet, ini juga ternyata menjadi hal yang utama dan penting. Yang pertama adik-adik, interaksi ataupun hubungan kita dengan sesama manusia pada umumnya juga seperti kita lakukan di dunia maya. Jadi adik-adik, interaksi ataupun relasi kita dengan sesama kita di dunia pada umumnya ya dunia nyata rupanya juga berlaku dengan kehidupan kita di dunia maya. Ya, lalu yang berikutnya gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak menjadi hal yang menyinggung ya atau ketersinggungan antar sesama. Kemudian adik-adik pastikan juga kalian memberikan info-info atau pesan-pesan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara sumber, secara informasi itu sendiri ya. Sehingga jangan sampai adik-adik memberikan informasi atau pesan yang tidak bisa diketahui kebenarannya ya. Jangan ya, big no. Kemudian perhatikan kata-kata yang kalian tulis. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Masih ingat ya, suku, agama, ras dan golongan tertentu yang membuat hubungan kita menjadi tidak baik ya. Kemudian hati-hati ketika kalian memberikan data-data pribadi. Nah disarankan memang di dunia maya atau dalam dunia internet ini ya kecanggihan teknologi kita jangan terlalu memberikan data-data pribadi kita yang sangat detail adik-adik ya. Sebaiknya dihindari. Kemudian jangan pula memberikan hal-hal pribadi. Ya, hal-hal pribadi misalnya sekolahnya di mana, kelas berapa, ada di lantai berapa gitu ya.
sampai pada barangkali kesukaan kalian yang sangat detail. Misalnya kalian suka makanan tertentu, sering membeli di mana, harga berapa, hari apa, jam berapa kalian membeli. Wah, jangan ya adik-adik ya, cukup hanya kita saja yang tahu hal tersebut. Nah, kemudian netiquette atau etika di internet ini juga menolong adik-adik untuk menghindari perselisihan. Ya, kenapa? Karena seringkali orang jadi misunderstanding atau salah paham gara-gara mereka tidak memahami apa maksud dari pesan yang dituliskan. Bisa jadi hatinya sedang tidak damai sehingga saat membaca pesan yang menyenangkan pun rasanya itu pesan bermusuhan ya. Jadi terjadilah perselisihan. Maka hati-hati adik-adik ya. Termasuk juga adik-adik hati-hati menggunakan huruf kapital atau kata-kata yang kalian harus tulis dengan huruf besar. Karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak ya. Jadi kalau memang huruf besar harus ditulis di huruf pertama dalam sebuah kalimat untuk menyebutkan nama, kota gitu ya. Nah itu benar, tetapi tidak semua kata atau huruf ditulis dengan huruf besar karena tadi kesannya jadi berteriak. Nah kemudian netiquette juga mengingatkan dan mengajarkan kita untuk memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Maka ini juga yang sering kita lihat ya dan perhatikan ketika ada influencer ataupun orang-orang yang terkenal atau teman kita mungkin ya yang melakukan kesalahan. Maka mereka harus juga meminta maaf melalui media internet. Nah adik-adik, selain ada netiquette ternyata juga ada tadi ya cyber ethics ya. Tapi itu pekan depan Miss Magda mau ceritakan buat adik-adik. Nah untuk itu salah satu cara yang adik-adik bisa lakukan adalah dengan lebih berhati-hati ya dalam mengunggah pesan-pesan di internet. Ya, pastikan itu pesannya pesan yang benar, sumber yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah adik-adik, demikianlah materi komunikasi pekan ini. Terima kasih sudah menyimak. Pastikan adik-adik mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.